Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eka Dudilo dari Prodi Sistem Informasi semester 3B. Ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller Atmega juga ISP8266 ISP32. Microcontroller Atmega adalah salah satu jenis microcontroller keluarga AFR yang dirancang oleh perusahaan Atmel. Ini bagian dari microchip teknologi. Microcontroller ini sangat populer karena kemampuannya yang cukup canggih, fleksibel, hemat daya, dan mudah digunakan dalam berbagai aplikasi. Fitur utama yang diberikan oleh Atmega yaitu arsitektur AFR atau Alpha and Fegard Rich Processor, yaitu menggunakan arsitektur hardboard dengan 8 bit RISC (Reduced Instruction Set Computing). Ini memungkinkan operasi lebih cepat karena pemisahan data dan instruksi. 2. Memori flash. Memori flash adalah penyimpanan non-volatil untuk menyimpan program. Ukuran memori flash variasi, misalnya 8 KB untuk Atmega 8, 16 KB untuk Atmega 16, 32 KB untuk Atmega 32, hingga 256 untuk Atmega 2560. Yang ketiga yaitu SRAM, digunakan untuk penyimpanan data sementara selama eksekusi program. Kelebihan Atmega: 1. Mudah dipahami, 1. Mudah digunakan, didukung oleh berbagai platform pengembangan seperti Arduino. 2. Fleksibel, cocok untuk berbagai proyek dari otomatisasi sederhana hingga perangkat IoT. Yang ketiga, hemat energi, mendukung mode hemat daya atau mode sleep. Yang keempat, komoditas besar, banyak dokumentasi, tutorial, dan library tersedia. Contoh kegunaan microcontroller Atmega yaitu microcontroller Atmega 328 digunakan dalam Arduino Uno, memiliki memori flash 32 KB, RAM 2 KB, dan EEPROM 1 KB. Yang kedua, Atmega 32 itu lebih besar dengan memori flash 32 KB, RAM 2 KB, dan kemampuan untuk menangani lebih banyak. Yang ketiga, Atmega 2560 digunakan dalam Arduino Mega, mendukung aplikasi yang memerlukan banyak pin dan memori. Untuk ISP8266 yaitu model WiFi yang sangat populer dan banyak digunakan dalam proyek Internet of Things atau IoT. Modul ini memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke internet dengan mudah, murah, dan efisien. ISP8266 diproduksi oleh perusahaan Abrasive System. ISP8266 dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, konsumsi daya rendah, dan kemampuannya sebagai microcontroller sekaligus modul WiFi. Fitur utama pada ISP8266: 1. Dapat terhubung langsung ke jaringan WiFi tanpa perangkat tambahan. Yang kedua, station, yaitu menghubungkan perangkat ke internet,
melalui WiFi, access point, membuat jaringan WiFi sendiri, atau keduanya, yaitu mode AP dan stasiun. Yang ketiga, prosesor kecil tapi canggih. Prosesor Tensilica L106 32 bit cukup kuat untuk menjalankan program sederhana seperti membaca sensor atau mengontrol perangkat pintar. 4. Memori memiliki flash untuk menyimpan program dan data. Memori SRAM digunakan untuk menjalankan program sementara. 5. Kemampuan sebagai microcontroller. Selain sebagai modul WiFi, ISP8266 bisa diprogram seperti microcontroller untuk menjalankan berbagai fungsi tanpa perangkat tambahan. Yang keenam, mendukung AT Commands dan platform IoT. Dapat dikontrol dengan AT Commands atau perintah melalui serial, atau diprogram langsung menggunakan platform seperti Arduino IDE, Node MCU, atau MicroPython. Keunggulan ISP8266 yaitu murah, harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan modul WiFi lainnya. 2. Kecil dan ringkas, cocok untuk proyek dengan ruang terbatas. Yang ketiga, komunitas besar, banyak tutorial, dokumentasi, dan library yang mempermudah pengguna. Yang 4. Hemat daya, mendukung mode sleep untuk menghemat baterai. Contoh proyek yang menggunakan ISP8266 yaitu mengontrol lampu rumah dari smartphone melalui jaringan WiFi. Yang kedua, sistem pemantauan suhu jarak jauh menggunakan sensor suhu DHT11 dan DHT22 untuk mengirim data suhu ke aplikasi atau dashboard online seperti ThingSpeak. Yang tiga, pendeteksi keberadaan manusia, yaitu menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan dan mengirimkan notifikasi melalui internet. Yang terakhir yaitu ISP32, modul microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif System, penerus ISP8266. Dengan fitur yang jauh lebih canggih, ISP32 sangat populer untuk proyek Internet of Things karena memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, prosesor yang lebih kuat, serta lebih banyak fitur dibandingkan pendahulunya. Modul ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dengan mengkonsumsi daya rendah. Fitur utama yang diberikan oleh ISP8266 yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi mendukung koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Bluetooth, ada Bluetooth klasik dan Bluetooth Low Energy (BLE) yang cocok untuk aplikasi seperti smart home atau perangkat kesehatan. Yang kedua, prosesor lebih canggih. Memiliki 2 inti prosesor dual core dengan arsitektur 32 bit hingga bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus atau multitasking. Kecepatan hingga 240 megapiksel membuatnya sangat cepat untuk memproses data. Yang ketiga, memori besar. RAM lebih besar
dibandingkan dengan ISP 8266. Membuatnya bisa menangani program yang lebih kompleks. Flash memory bisa digunakan untuk menyimpan program dan data. Keunggulan ISP32 dibandingkan ISP8266. Satu, keunggulannya Wi-Fi dan Bluetooth. Kalau ISP826 kan cuma Wi-Fi aja. Kalau ISP32 itu bisa Bluetooth juga. Punya Bluetooth, sedangkan ISP8266 hanya mendukung Wi-Fi. Dual core processor. Lebih cepat dan mampu multitasking. Yang ketiga, hemat energi. Lebih efisien untuk aplikasi IoT berbasis baterai. Komunitas lebih besar, mendapat dukungan luas dari pengembang dan komunitas global. Contoh proyek yang menggunakan ISP32 yaitu 1. Sistem pemantauan rumah pintar. Kayak di kota-kota besar itu bisa ngontrol lampu jarak jauh, terus pintunya itu bisa jarak jauh, dikontrol lewat HP, tapi pakai aplikasi. Biasanya harus connect ke wifi-nya. Harus ISP digunakan untuk mengontrol perangkat rumah seperti lampu, AC, atau pintu secara jarak jauh melalui smartphone. Ya nyambung ke wifi dulu, pasangin kayak Arduino juga bisa, terus taruh aplikasi di HP, bisa ngontrol lampu, ngontrol kipas angin juga bisa. Yang kedua, kamera IoT ISP32 Cam. ISP32 Cam dengan modul kamera ISP32 Cam bisa digunakan untuk memantau rumah. Nah, kayak CCTV, memantau rumah itu bisa lewat HP kan. Sekarang kemajuan lebih keren, pengenalan wajah, scan wajahnya. Kalau masuk rumah itu juga bisa di scan, lihat oh kenal, oh nggak kenal. Dan bisa ditambahin fitur bunyi atau apa, sensor gerak, memantau rumah, atau membuat sistem pengenalan wajah. Pengenalan wajah itu, oh wajah ini dikenal, berarti bisa masuk. Kalau tidak dikenal, kita nyebut sandi atau perkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi banyak kelemahannya. Kalau di film komponen ISP32 Cam, micro SD card, memory card kayak di HP yang warna hitam untuk menyimpan data dan aplikasi streaming video. Ya kayak CCTV bisa dilihat dari HP. Yang ketiga, monitoring kesehatan. IoT Health Monitoring. ESP32 membaca data dari sensor jantung atau oksigen SP02 dan mengirimkan hasilnya ke aplikasi smartphone. Kayak suhu tubuh kita, kayak detak jantung, oksigen, itu dibaca pakai alat. Pas zaman COVID itu ditembak itu, tahu suhu tubuhnya, itu bisa masuk ke aplikasi, ada aplikasinya. Nah, cukup sekian presentasi tentang monitor, tentang yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.